Jadi kalau lu jatuh cinta, lu tuh pengen terus memberi apa yang lu lihat bagus, lu pengen kasih ke dia. Gadget yang terbaru yang bagus, lu pengen kasih ke dia. Baju yang paling modern, lu pengen kasih ke dia. Vibrator yang tercanggih, lu pengen kasih ke dia. Ada cincin berlian, lu pengen cicil buat dia. Pokoknya semuanya pengen lu kasih ke dia. Terus yang kedua, catat. Yang kedua itu kerelaan untuk berkorban tanpa henti. Ini ilmu ya, tolong didengarkan dengan serius. Ya, kerelaan untuk berkorban tanpa henti. Jadi kalau misalnya lu lagi jatuh cinta, lu tuh perasaan bisa berkorban untuk dia sampai akhir hayat, men, sampai nanti. Jadi gak cuma lebaran haji aja lu pengen berkorban ya, tapi sampai kapanpun, sampai mama menjemput lu dan mengantar lu ke kuburan. Lu tahu mama itu apa? Malaikat maut. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, catat ya, nanti ada ujiannya loh, ada kuis. Hadiahnya ciuman dari orang paling romantis dan pacar yang sempurna menurut Facebook. Ya, yang ketiga itu kebahagiaan untuk melakukan dua hal yang tadi ya, kepada seseorang yang lu pilih dengan hati nurani, men. Jadi mesti hati nurani ya, bukan karena dia cakep atau kaya, atau karena umur lu udah tua, atau karena nyokap lu udah pengen menjodohin lu. Tapi karena hati nurani, lu mesti tanya kepada hati nurani lu sendiri. Biarpun nanti hati nurani lu bakal bilang, gua mencintai dia karena dia itu cakep, tajir, umur gua udah di atas 30, dan nyokap gua udah minta gua untuk kawin. Bahkan sampai pasang iklan di koran. Dicari wanita single, penampilan menarik, bisa ditempatkan di mana saja. Dan pengalaman tidak diutamakan. Karena kalau udah berpengalaman katanya janda ya. Nyontek lagi. Terus terang ya, sejak putus dari Dana Hartawati, gua masih jomblo aja sampai sekarang. Ada yang tahu Dana Hartawati itu siapa? Dana Hartawati itu mantan aku, mantan saya ya, mantan gue. Mantan gue yang akuntan, yang mantan gue repeat. Ada yang tahu Dana Hartawati siapa? Dana Hartawati itu mantan gue. Dia itu cewek yang mikirin uang tuh lebih banyak daripada mikirin gue. Kadang dia panggil gue dengan nama Asep. Asep bukan Asep. Dan Mani ya, bukan Hani. Dan dia pengen cepet-cepet merit karena dia pengen gue menjadi tunaingan buat dia. Dan kalau jalan ke mall, tempat favoritnya itu adalah ATM kios. Tidak. Dan gadget favorit dia itu selain BlackBerry, terus iPad, juga vibrator. Terus yang lebih parah, dia pengen ngasih nama anak kita itu Deposito. Dia bilang itu nama Meksiko yang paling keren. Makanya gua ilfil dan putuskan dia gitu ya. Gue kasih dia alasan yang paling kuat di dunia. Gue bilang, gue udah gak punya duit lagi. Makanya dia langsung putusin gue. Hari itu juga. Nyantik lagi. Oke, sekarang gue kerja di organisasi pendidikan dan kebudayaan. Itu menjadikan gue orang pertama yang nggak berpendidikan dan nggak berbudaya kerja di situ. Gue terus terang gue
drop out kuliah ya, bukan karena tidak menghargai pendidikan, tapi karena gue harus mengorbankan pendidikan gue tuh untuk pendidikan adik-adik gue, terus untuk mensupport keluarga gue, dan yang terakhir, gue nggak bisa ninggalin hobi gue, belanja. Orang bilang cowok belanja itu aneh ya, justru cewek belanja beli busana yang paling aneh. Karena kita semua udah pada tahu ya kalau cewek itu paling menarik tanpa busana. Jadi buat cewek ya semuanya ya, stop shopping, oke? Start saving, oke? And start get naked, yeah. Oke, gue kerja sebagai IT ya. Tapi kadang gue ada yang nyuruh gue untuk benerin handphone juga. Granty, mana Granty? Ada juga yang nyuruh gue untuk benerin kopi mesin. Tuhan. Terus yang paling parah, ada yang nyuruh gue benerin kompor gas. Gue bilang, kalau kompor gas gue meledak, gue gak panggil IT, gue panggil pemadam kebakaran. Tolong mengerti. Terus bukannya nyombong ya, tapi gue tuh kerja dengan orang-orang luar gitu ya, kayak dari Thailand, Malaysia gitu. IT manajernya Malaysia itu namanya Robert Yap. Kalau nggak percaya silahkan tanya teman-teman kantor gue. Namanya tuh Robert Yap. Kalau misalnya gue telepon dia, "Hai Robert," dia bilang, "Yap." Iya. Gue bilang, "Robert, I already know your last name. Don't need to tell me anymore, okay?" Dia bilang, "Oke, Asep." Terus, I'm not joking ya, IT manager dari Thailand, namanya tuh Porn Tripurna. Pornnya ada 2 pornnya. Waktu pertama gue email ke dia, lu tau gue nulis apa? Gue nulis Dear Porn. Gue langsung dapat reply. Dia bilang, "Asep, call me Mo, okay? Don't call me Porn." Tapi yang lebih parah ya, itu IT manajernya Indonesia. Soalnya kalau misalnya Robert atau mau telepon, gue dengernya suka "Hai Asap" dia. Jadi mereka biasa panggil gue Asap gitu. Padahal my name is Asep Robert, don't call me Asap gitu. Lu mau gue ceritain mantan manajer gue yang namanya Dick, dia panggil gue Asap, tapi it's okay buat gue karena namanya Dick dan dia ex manajer gue. Jadi gue panggil, oke, kembali ke awal. Mantan manajer gue namanya Dick dan dia tuh ex manajer saya gitu. Jadi it's okay kalau dia panggil saya Asap gitu karena saya bisa panggil dia Dick head manager. Oke, segitu aja ya. You're awesome, masih bisa ngobrol. Oke, stand up performance berikutnya datang dari Bandung.